Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mungkin ada di antara kita selama dalam masa PSBB, selama dalam masa pembatasan besar ini kita banyak tinggal di rumah dan mayoritas kita melakukan itu semuanya, ada semacam kebosanan yang terjadi. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi situasi seperti ini dalam konteks menghargai waktu ini? Kita ingat bahwa kesempatan umur yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini sangatlah singkat. Mari kita dengarkan dialog yang dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggal, yang direkam oleh Al-Quran di surah 23 pada ayat yang ke-112, 114. Allah bertanya kepada mereka yang telah meninggal itu, Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Berapa lama kalian hidup di dunia? Ada yang menjawab labisna yaum au ba'du yaum. Ada yang menjawab kami tinggal di bumi 1 hari. Ada juga yang menjawab enggak sampai 1 hari, kami cuma setengah hari. Usia rata-rata manusia puluhan tahun. Bahkan di masa lampau, kita baca misalnya Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya saja 950 tahun. Berarti usianya kemungkinan sampai 1000 tahun. Dan kita rata-rata umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60-an tahun. Kenapa tadi yang meninggal menjawabnya 1 hari atau setengah hari? Dan itu pun dikoreksi oleh Allah, itu tidak benar. Di lanjutan ayatnya Allah berfirman, Qala illa bistum illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kamu nggak sampai 1 hari atau setengah hari. Kalau kamu tahu, kamu sebenarnya tinggal di bumi hanya sebentar. Bagaimana mungkin kita hidup puluhan tahun dikatakan sebentar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya ada di surah 22 ayat 47, di mana Allah berfirman, Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di situ kan sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kamu. Maka kalau kita menyadari waktu kita sangat sebentar, Allah ketika menyuruh memanfaatkan yang baik-baik, senantiasa menggunakan istilah segeralah. Kita ambil contoh misalnya di surah 133, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan Tuhan. Atau ketika perintah menuju Allah, Allah berfirman apa? Fafirru ilallah. Larilah kalian untuk menuju Allah. Kenapa? Karena waktu kita, kesempatan kita sangat sebentar. Maka di saat muncul rasa bosan kita sedang di rumah, karena bagian dari ikhtiar kita untuk memberi kontribusi terputusnya atau segera berakhirnya wabah COVID-19 ini, kita dapat mengisinya dengan segala macam kebaikan yang kalau kita ingin agendakan, rencanakan, lakukan, tidak akan habis-habisnya. Yang pasti, salah satu ciri utama orang itu bahagia hidupnya, keberuntungan selalu menaunginya. Siapa mereka? Di surah 23 pada ayat yang ketiga Allah berfirman, wahum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang sanggup meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, baik ucapan apalagi perbuatan. Maka penting kita untuk memanfaatkan kesempatan. Mari kita isi dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang pastinya kalau kita fokus dengan kebaikan-kebaikan yang ingin kita kerjakan selama memanfaatkan waktu banyak di rumah ini, insya Allah yang kita peroleh juga kebaikan-kebaikan. Itulah mengapa dalam sekian banyak surah di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan waktu. Surah Al-Asr, surah 103 Allah berfirman, wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia akan senantiasa dalam kerugian. Siapa mereka? Kalau mereka tidak memanfaatkan waktunya untuk melaksanakan kebaikan itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaitu senantiasa kita berikhtiar menguatkan keimanan kita, beraktivitas yang baik yang membawa kemaslahatan buat sesama, itu yang dimaksud dengan amal soleh. Dan yang terpenting juga saling berwasiat, saling berpesan dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Kenapa digandeng kebaikan kesabaran? Karena memang untuk melaksanakan kebaikan butuh sekali kesabaran kita. Dan salah satu modal terbaik kita dalam hidup ini adalah kesempatan waktu kita. Sebanyak apapun prestasi yang kita raih,
sebanyak apapun anugerah yang kita terima, kalau kemudian umur kita sudah selesai, kita tidak akan bisa menikmatinya. Seberat apapun ujian hidup, kalau kemudian Allah selesaikan umur kita, akhirnya juga selesai masalah itu. Maka bagi orang yang menyadari betapa pentingnya anugerah waktu bagi kita, mensyukurinya dengan memanfaatkan, mengisinya dengan hal-hal yang positif, dengan aktivitas yang baik, insya Allah akan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberi keberuntungan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sekian lama waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita manfaatkan waktu kita yang sedang banyak di rumah dengan melaksanakan banyak kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ustadz Ali Nurdin. Nah, kita memang di rumah aja, dan mungkin kita emang bosen di rumah aja. Kenapa kalau kita bosen di rumah aja? Karena mungkin kita nggak ngerjain apapun di rumah aja. Tapi sebenarnya di rumah aja itu bisa menyenangkan kalau kita memikir berbeda, kalau kita menaruh polarisasi yang berbeda di otak kita. Apa sih yang bisa kita kerjakan di rumah aja nih, gimana? Apa yang harus kita perbuat? Coba saya mau tanya, berapa banyak buku atau novel atau bacaan yang Anda punya yang belum sempat Anda baca selama ini? Coba. Berapa banyak film yang belum sempat Anda tonton selama ini? Coba. Atau berapa banyak hal yang selama ini Anda ingin pelajari tapi nggak punya waktu? Karena saya punya teman yang sebenarnya pingin banget gitu, pingin banget belajar main suling, percaya apa enggak? Tapi nggak pernah bisa karena dia nggak punya waktu. Jadi mungkin sekarang adalah saatnya kita, yuk menelaah lagi apa sih yang selama ini kita ingin lakukan, tapi nggak pernah punya waktu. Anda kan selalu komplain, kenapa sehari cuma 24 jam, saya kebanyakan kerjaan, saya nggak bisa santai, saya nggak bisa ngerjain apa yang saya suka. Nah, maybe this is the moment, mungkin ini adalah saatnya kita mengerjakan apa yang kita suka, memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu baru, dengan cara di rumah aja. Oke? Dan oh ya, satu lagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke. Udah cepet Bang Haji. Good people. 1, 2, 3. Mira Santika. Yang tahu lagunya jangan nyanyi ya. Nyanyi dong Bang Haji. Dulu aku suka, dulu aku suka, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebentar. Apa sih Bang Haji? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Oh, oke. Ya. Kamu? Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Kok tahu sih? Siapa yang mau rayu? Oh, bukan. Ya. Oh, ya maaf. Oke. Ya, semuanya. Oke Bang Haji, maaf Bang Haji. Oke, good people, kita ulang lagi ya. Sorry. Oke. Teman-teman masih lupa. Dulu aku suka, dulu aku suka, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Oh sekarang aku tak mau minuman keras. Sorry good people. Ada salah lagi, sorry. Kenapa lagi sih? Apa lagi sih Bang Haji? Au. Minuman keras. Miras apa? Minuman keras. Miker. Minuman keras. Ini tapi itu lagu ciptaan saya kan kalian tahu. Iya, miras apa? Minuman keras. Miker. Sama. Iya. Kita lagi kerja nggak usah kaku-kaku banget. Fleksibel aja. Minuman keras. Miker. Miras. Apa? Minuman keras. Miker. Sama. Iya udah. Tapi ganti lirik itu. Iya kan beda belakang doang. Oke. Udah buru Bang Haji. Minuman keras. Miker. Apapun nama. Masih berubah. Oh, tak akan kurebut lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika. Nama pembantuku. Nah, itu Tika. sini. Tika, sini. Siapa yang melarang sampai akhirnya dia melanggar? Cara.